Ini menarik nih. Satu orang diaspora dia punya hak paten lebih besar dari seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia dikumpulin berapa hak patennya, satu orang ini punya lebih banyak. Namanya Sehat Sutarja. Dia mau datang ke Indonesia, mau bantu gitu. Sulit sekali. Akhirnya kemana dia? Ke Singapura. Kalau orang seperti Sri Mulyani atau siapa Archandra Tahar ada yang ngurus, karena udah diundang. Jadi ada yang jemput di airport, kamu kerjanya nanti ini. Yang lain banyak ngecewa. To be honest. Katakanlah misalnya hari ini Pak Jokowi maksud saya itu tampak itu ramah kepada investasi China. Dibawa dalam konteks diaspora itu tadi pasti mau tidak mau juga mungkin akan ada perlakuan khusus pada diaspora China, Indonesia yang ada di China. Apakah seperti itu? Ada banyak bangsa di dunia yang tumbuh dan kuat itu karena salah satunya mendapat sokongan dan dukungan baik politik dan terkhusus lagi ekonomi itu dari warganya di luar negeri. Kita mengenalnya di sini sebagai istilah diaspora. Dan ketika bicara tentang diaspora di Indonesia, maka ada satu nama yang harus kita sebut, kita bicarakan. Sudah duduk di depan saya. Mas Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan terakhir Duta Besar di Amerika. Mas Dino, makasih sudah hadir ya. Wah, senang sekali berada di sini. Iya, sudah lama sih saya undang, tapi ya tampaknya sangat sibuk sekali dengan kegiatan barunya. Pak Dino, kami menyiapkan beberapa data. Oke, tolong ditampilkan bahwa persebaran diaspora Indonesia itu berdasarkan benua ini kira-kira ya. Ternyata di Asia paling banyak. Ini data dari resmi dari pemerintah. Tetapi soal kepastiannya nanti kita uji ya. Kemudian di Eropa 88.000, Amerika 66.000, Australia 62, dan di Afrika 21. Sebenarnya saya dengar itu angkanya lebih besar sebenarnya, terutama di Malaysia ya. Tetapi kan kalau di Malaysia itu ada faktor ilegalnya juga di situ ya. Sebuah pekerjaan besar bagi kita. Kemudian di negaranya itu pekerja migran ya, untuk diaspora pekerja migran itu ternyata di Hong Kong yang besar. Ini tahun 2022. Kita belum bisa update tahun yang lebih terbaru lagi. Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Jepang, Brunei Darussalam, dan Sri Lanka. Oke, untuk kawasan Asia ya. Terus, nah ini juga problem yang kita ketahui tentang kewarganegaraan ganda. Seorang sahabat saya di Denmark meminta agar kemudian anaknya yang lahir dari kawin campur itu menjadi warga negara Indonesia, tapi ternyata begitu rumitnya situasinya. Kita bisa berbicara banyak hal ya, termasuk juga untuk ekonomi. Coba kita lihat faktor ekonominya. Nah ini manfaat diaspora bagi pembangunan ya. Promosi produk untuk potensi, investasi, dan transfer teknologi. Bahkan kami punya beberapa nama yang kita anggap itu diaspora yang sukses ya. Ada beberapa nama, katakanlah Ainun Najib, ini teman saya di Singapura. Ricky Elson, pemilik paten mobil listrik di Jepang. Dr. Reza Abdul Jabar, pengusaha sapi di Selandia Baru ini orang Kalimantan. Kemudian Reynold Tagore, ini di Selandia Baru juga. Kemudian Mulyoto Pengestu, ini penemu penyimpanan sperma kering dan beku di Australia. Yo Pin Lim, pemilik hak paten deteksi kanker di Amerika Serikat. Hairul Anwar, penemu prinsip dasar 4G di Jepang. Dan saya pernah bicara juga dengan penemu teknologi 3G ya, yang tinggal di Swedia, di sebuah kota di sana. Saya sempat bicara by phone ketika saya ke Swedia, tapi tidak bisa ketemu. Dan juga ini satu nama lagi, Ardistia Dwi Asri, technical designer Tommy Hilfiger. Nah, ini untuk mode gitu ya. Dan masih banyak nama yang lain, gitu ya. Nggak terhitung. Nggak terhitung. Oke. Pak Dino, itu pembukaannya. Dan setahu saya memang Anda orang yang sangat-sangat concern untuk ini ya. Bahkan ketika jadi dubes di Amerika, saya saksinya. Bahkan sempat saya hadir waktu acara di Los Angeles. Sebenarnya, kalau boleh kita katakan, problem diaspora kita itu apa Pak Dino? Hingga kemudian tampak kita belum terlalu optimal memanfaatkan, tanda petik, untuk kemudian kita bisa nikmati bersama. Karena apapun namanya mereka adalah aset. Aset bangsa, aset ekonomi, dan seterusnya. Ya,
Pertama, problem awalnya sudah tertangani, yaitu problem mengenai identitas. Karena sebelum tahun 2012 ketika saya menyelenggarakan Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles yang Bang Akbar juga hadir, itu diaspora sebagai istilah tidak dikenal. Istilahnya adalah perantau. Dan konotasinya lain kan, kalau perantau itu bukan suatu komunitas, ya kan, dan tidak dia sebagai aset. Ini orang yang keluar negeri dan udah nggak ada kabarnya lagi gitu kan. Nah kemudian istilah diaspora juga ada konotasi agak negatif pada waktu itu, makanya tidak pernah digunakan gitu ya. Negatif karena dulu kan ada istilah diaspora dari Cina misalnya gitu, right? Dan dianggap sebagai ada resiko politik dan lain sebagainya. Jadi ada penggunaan dalam konteks yang seperti itu gitu. Nah akhirnya kita waktu saya di Amerika saya berpikir untuk coba ini orang-orang yang selama ini tidak terjamah, tidak terdengar, tapi merupakan suatu komunitas yang tidak terkoneksi, bisa nggak kita kumpulkan dan kita bangunkan semangatnya. Dan kita coba di Kongres Diaspora di Los Angeles untuk pertama kalinya, saya agak deg-degan. Ini nyetrum nggak nih? Ya, nyetrum. Dan akhirnya luar biasa, kan kita undang dari seluruh dunia, dari Madagaskar, dari Fiji. Dari itu besar-besaran nih, saya saksinya ya. Dan kelihatan begitu mereka ngumpul, walaupun nggak saling kenal, tapi karena merasa bagian dari darah Indonesia, tali budaya Indonesia, mereka saling berpelukan dan menangis. Ya, dan di sana saya baru melihat, oh this is real. Ini suatu koneksi yang benar-benar real dan perlu dibina. Dan dari sana ada dua hal yang tercapai. Satu, identitas diaspora Indonesia sudah terbentuk. Nah, jadi sekarang udah jadi istilah baku, dulu kan nggak pernah ada. Tapi kedua, koneksitas antara mereka. Karena di Amerika pun diaspora di New York nggak kenal dengan yang di Atlanta, yang di Atlanta nggak kenal dengan yang di Oregon atau di mereka benar-benar terpisah, tidak terkoneksi. Nah, dengan adanya semangat baru ini, mereka jadi terkoneksi. Dan ada satu faktor psikologis nih Bang, yaitu diaspora Indonesia, dimanapun mereka berada, kecintaan terhadap Indonesianya tuh nggak pernah padam, ya kan? Tadi kan angka tadi ya, Bang, itu angka WNI, dan itu pun menurut saya yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena banyak yang nggak ngelapor, nggak terdeteksi gitu. Betul. Ya. Nah, WNI aja menurut saya sekitar 6 juta. Ya. WNI di seluruh dunia ya, at least 6 juta, bisa 8 juta, right? Apalagi kalau dihitung dengan orang Indonesia yang telah menjadi warga Amerika, jadi nggak kehitung. Apalagi kalau dihitung generasi keduanya, dia Amerika tahun 1970-an atau 80-an atau 90-an kawin di sana. Kita belum mampu mendeteksi itu ya? Belum ada database-nya. Tapi kalau kita main ke generasi 3 atau 4, kayak di Madagaskar misalnya, ada berapa? 23 juta orang, saya lupa berapa. 60% dari Jawa misalnya. Ya kan? Jadi kalau kita udah hitung generasi ketiga keempat, jauh lebih besar lagi di Suriname misalnya. Di Belanda juga. Dalam konteks diaspora itu, apakah, ini pengalaman Pak Dubes ya, Pak Dino ya, apakah mereka masih tertarik untuk disebutkan sebagai orang Indonesia dalam konteks diaspora tadi, meskipun mereka adalah generasi ketiga atau generasi keempat? Sangat. Karena satu contoh, ada pembalap muda Louis Leeds dari Australia, ibunya orang diaspora Indonesia dan bapaknya Australia. Dia ngetop sekali, dia kemana-mana pakai bendera Australia waktu ini kalau berbalap gitu ya. Lama-lama dia merasa nggak nyaman gitu. Karena apa? Dia orang Indonesia, dan suatu hari dia datang, saya mau ini pakai bendera Indonesia aja, naik mobil balapnya gitu, right? Padahal dia nggak bisa bahasa Indonesia, tapi ibunya orang Indonesia asli gitu. Dan ini suatu hal yang banyak sekali saya lihat di berbagai penjuru dunia. Satu orang aja yang ini menarik nih, satu orang diaspora dia punya hak paten lebih besar dari seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia dikumpulin berapa hak patennya, satu orang ini punya lebih banyak. Namanya Sehat Sutarja. Sehat Sutarja. Ya, di mana sekarang? Dia di tadinya di Los Angeles, terus dia tadinya di Silicon Valley, terus pindah ke Las Vegas.
Dia sekarang dia dulu raja apa namanya yang bikin microchips segala macam. Pokoknya luar biasa deh ininya apa namanya hak patennya. Nama perusahaannya Marvell. Ya kan? Marvell. Ya. Waktu ya. Sekarang gimana? Dia masih warga negara Indonesia? Masih warga negara Amerika. Dia tinggal di Los Angeles. Sekarang di Las Vegas. Pertama kali saya ketemu dia, yang dia bilang, Pak Dino, saya tuh orang paspor Amerika, tapi hati saya selalu orang Indonesia. What can I do? Ya, cuma masa sayangnya apa, Bang Akbar? Dia kan kita menang di emosionalnya dia. Dia mau datang ke Indonesia, mau bantu gitu. Sulit sekali. Akhirnya kemana dia? Ke Singapura. Fasilitasnya Singapura lebih memberikan fasilitas bagi dia. Kita akan bicara banyak soal itu Pak gitu ya. Karena ya kita sering mendengarkan keluhan itu. Bahkan secara langsung kepada katakanlah seperti saya ya. Yang punya beberapa teman di luar. Kita bicara dulu tentang situasi itu. Apakah mereka yang pengen tetap kembali ke Indonesia itu atau barangkali tetap ingin terikat dengan Indonesia itu hanya sekedar emosional saja atau lebih real barangkali mungkin melakukan sesuatu barangkali? Umumnya jadi yang pertama emosionalnya jelas kuat sekali ya. Apalagi kalau sama orang tuanya sering dibawa pulang ke Indonesia. Nah, kedua ada juga kelompok-kelompok yang udah di luar, udah nyaman, baik WNI maupun WNA, tapi mereka merasa I want to do something for Indonesia, something good. Ya. Okay. Nah ini besar sekali kelompok ini. Tadi aja barusan saya ketemu Dirjen PAUD yang nangani masalah usia dini SMA di Kemdikbud, Pak Iwan namanya. Dia bilang dia lama di Amerika, di Harvard dan berbagai tempat lah gitu ya. Sekolah di sana, udah kerja di Amerika, di sistem pendidikan Amerika. Tapi akhirnya baliknya ke Indonesia lagi karena dia bilang I miss Indonesia dan I want to do something untuk Indonesia. Jadi kita lihat Ibu Sri Mulyani kan udah mapan hidupnya di World Bank sebagai managing director, udah punya rumah, punya mobil, anaknya sekolah di sana. Tapi begitu dipanggil kembali, yes, langsung mau ya gitu. Tapi itu kan kasuistik ya. Ada 1-2 orang. Tapi kita lihat pada skala yang lebih besar. Ada problem menyangkut soal ini Pak Dino dan saya yakin Pak Dino itu terlibat penuh bagaimana mengatasi problem-problem itu. Menyangkut dengan kewarganegaraan ganda. Dalam kacamata saya, mungkin saya menyederhanakan masalah. Apa sih ruginya kalau kita punya kewarganegaraan ganda? Beberapa negara melakukannya. Kenapa ini menjadi problem, Pak Dino? Kalau menurut saya kita terlalu terjerat pada pemikiran masa lalu. Saya jujurnya ya, Bang Akbar, saya mendukung dui kewarganegaraan negara. Sama? Ya, sama. Tapi secara selektif. Apa maksudnya? Diberikan kepada diaspora Indonesia. Yeah. Right. Jadi nggak nanti ada 300 juta orang Amerika mereka bisa tentu saja jadi orang diaspora aja yang dikhususkan pada itu sama anak-anaknya gitu ya kan, suaminya bisa masuk dan lain sebagainya. Dan ini ada pemikiran masalah. Jadi yang biasanya menentang itu dari sektor keamanan. Nah ini kan kita banyak perdebatan diskusi mengenai ini ya, diaspora datang bicara keluarga. Biasanya teman-teman dari keamanan itu masih menganggap ini sebagai ancaman, ya kan? Kenapa? Mereka bilang, wah dulu kan yang ideologi yang kiri-kiri lari ke Ceko segala macam gitu. Kemudian juga bisa aja nanti yang ini teroris yang mau jadi apa? Yang minta adui kewarganegaraan. Tapi kan itu argumentasi yang nggak berlaku lagi. Pertama, taruhlah dia lari ke Cekoslovakia dulu, mantan orang kiri ya. Cekonya sekarang udah jadi demokrasi, ya kan? Orang itu juga setelah berpuluh-puluhan tahun mungkin udah nggak ini lagi, nggak percaya pada ideologi yang kiri itu ya, kiri ekstrim ya. Dan juga kalaupun itu concern kita, ya udah kalau dia mau ngelamar kita bisa blokir dulu gitu. Kalau emang kamu benar-benar sangat concern. Tapi jangan kalau kamu concern mengenai itu atau nggak mengenai teroris kalau menyerang Indonesia nggak perlu nyari duit kewarganegaraan kok, mereka langsung aja berpura-pura jadi turis gitu kan ya. Nah jangan sampai harta karun yang satu ini dicegat, dikorbankan hanya karena
concern kita yang sangat minor terhadap satu kelompok yang sangat minim, dan saya juga nggak pernah ketemu mereka gitu, right? Sementara komunitas yang besar ya ini jadi terbengkalai gitu. Itu saya setuju pada pendekatan itu, Pak Dubes, Pak Dino. Karena katakanlah misalnya kalau soal terorisme, ya padahal kan kita tahu ya dari dalam negeri juga kan gitu ya. Benar. Yang kedua adalah kita akhirnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan potensi yang luar biasa. Tadi kan Pak Dino sudah memulainya bahwa ada orang Indonesia yang memiliki paten luar biasa, kecerdasan luar biasa, kemampuan untuk menggerakkan bahkan dunia, orang Indonesia, tetapi kemudian dia harus berhadapan dengan sistematika perundang-undangan segala macam yang rumit, maka kemudian dia harus pergi ke tempat lain, dalam hal ini negara lain. Karena sayang, Pak. Ya, benar. Dalam contoh yang lebih ekstrim lagi, contoh misalnya, kan saya itu selalu menyebut dua negara yang mampu menggunakan kekuatan diaspora secara kenegaraan, secara kebangsaan. Pertama adalah Lebanon, yang kedua adalah Irlandia. Bahkan Irlandia itu kan negara diaspora yang terkuat lah sebenarnya kan. Ada 70 juta penduduknya itu di luar negeri tersebar. Masuk Presiden Amerika, keturunan Irlandia semua. Irlandia. Tapi kita lihat misalnya Lebanon itu pernah hancur lebur pada perang 16 hari kan, atau 21 hari, lupa saya, dengan Israel. Dalam jangka waktu hanya beberapa tahun bisa bangkit kembali. Kenapa? Karena kekuatan diasporanya yang membantu dari luar. Kalau dibawa dalam konteks Indonesia, ini kan luar biasa, Pak. Kenapa ketakutan itu yang dibangun? Realitasnya sebenarnya ketakutan itu bahkan sudah ada di dalam negeri. Saya akhirnya kemudian harus memberikan dukungan kepada Pak Dino bahwa apa sih masalahnya? Kenapa kemudian kita sampai menjadi terjebak seperti ini? Pada situasi itu Pak Dino, apa yang bisa kita lakukan agar kemudian pemerintahan kita, ini ada pemerintahan baru nih. Saya malah menunggu komando dari Pak Dino, kita bersama melakukan dengan teman-teman agar kemudian potensi dari luar itu bisa kita manfaatkan. Sampai hari ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau menurut saya dua hal ya. Satu, pertama untuk undang-undang Dui Kewarganegaraan perlu ada pendekarnya di DPR. Karena itu kan perlu ada rencana undang-undangnya. Okay. Dan harus ada orang yang ngotot memajukan itu. Right? Okay. Nah, itu yang agak missing selama ini. Yeah. Nah, makanya kemarin waktu kita ada pemilu untuk Dapil 2 DKI Jakarta, kita selalu nanyakan mereka. Kan kita kamu apa pandangannya gitu ya. Jadi jangan sampai mereka dipilih diaspora tapi nggak memperjuangkan kepentingan diaspora. Itu cakep itu. Itu cakep itu. Ya, jadi ada programnya itu ya. Nah, kedua menurut saya hambatan institusional, Bang. Yaitu banyak diaspora yang mengeluh, kita ini yang ngurus siapa di tanah air. Kalau TKI ada yang ngurus. Ya kan, BNP 2 TKI. Nah, tapi TKI itu adalah sepertiga dari diaspora, right? Yang selebihnya kan banyak dokter, pengacara, ilmuwan, inovator dan lain sebagainya. Mereka ini siapa yang ngurus, Pak? Kalau kan ada dulu bilang, ayo diaspora balik ke tanah air menyumbang segala macam. Kalau orang seperti Sri Mulyani atau Archandra Tahar ada yang ngurus, karena udah diundang. Jadi ada yang jemput di airport, kamu kerjanya nanti ini. Yang lain banyak ngecewa. To be honest, banyak yang ngecewa. Mereka udah pulang. Ini siapa badan yang ngurusin matching kami di bidang apa dan dengan siapa? Dan akhirnya pulang lagi karena mereka kan nggak bisa ada di sini tapi luntang-lantung gitu. Diabaikan gitu. Nah, jadi menurut saya perlu ada suatu badan nasional diaspora Indonesia di bawah presiden. Badan Nasional Diaspora. Kita dapat satu poin nih. Yes. Oke. Nah, sekarang kan udah ada ini, Bang. Udah ada badan yang ngurusin TKI kan? Ada. BNP 2. BNP 2. Nah, taruhlah ini nih barangnya. Tinggal ini aja dibesarkan menjadi Badan Nasional Diaspora. Jadi ada unit yang ngurusin TKI, ada unit lain yang ngurusin non-TKI. Atletnya, budayanya, inovasinya, apalagi tuh entrepreneurnya, teknologinya. Jadi unit-unit yang mengurusin berbagai hal yang berkaitan dengan potensi diaspora di luar. Kayak tadi yang saya tutar aja, satu orang hak patennya lebih banyak dari hak paten seluruh bangsa Indonesia. Tapi sampai sekarang dia nggak masuk. Padahal itu kalau kita optimalkan itu
Potensi bagi kita luar biasa ya. Coba tampilkan tadi yang undang-undang tadi. Ini problem utamanya. Nih ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang kewarganegaraan itu mengatakan Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan. Oke? Pasal 21 ayat 3 undang-undang ini menegaskan bahwa dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6. Dan pada pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 ada poin yang utamanya mengatakan gini. Dwi kewarganegaraan hanya dapat dimiliki hingga usia 18 tahun atau sebelum anak tersebut menikah. Setelah itu mereka wajib memilih kewarganegaraannya. Undang-undang satu hal, tetapi dalam realitasnya kita harus menggunakan kata rumitnya minta ampun. Apa yang bisa kita lakukan? Ini kan saya lihat sebagai suatu pengakuan satu hal, Bang. Yaitu apa? Dui kewarganegaraan bisa kan? Ya. Jadi kan tadinya tidak ada. Ya. Tapi sekarang apa? Bisa untuk anak orang kawin campur. Ya. Berarti posisinya udah berubah, ya kan? Ya. Bahwa ternyata bisa untuk kelompok demografi tertentu. Itu koma. Ya. Sekarang kan yang kita butuhkan itu adalah bisa nggak disegerakan nih? Exactly. Karena di beberapa tempat saya ketemu orang Indonesia di New Zealand, di Afrika Selatan, di Amerika, di beberapa kota mengatakan gini, terutama yang tua-tua, Pak Akbar, dengan bahasa Indonesia yang masih fasih loh. Saya pengen mati di Indonesia. Exactly, ya, benar. Kan sebagai orang Indonesia kan sedih saya mendengarkan kalimat seperti ini, Pak Dino. Kita bicara undang-undang dulu. Kenapa kita tidak maju lebih jauh tentang itu agar kemudian ini bisa kita segerakan? Butuh pendekatannya. Kalau saya setuju, perlu ada kelompok politisi, anggota DPR yang mau mengusung ini. Sebelumnya pernah ada, tapi mereka nggak ngotot, sehingga prolegnas yang ada gugur, nggak bisa berjalan jauh. Jadi intinya sih siapa yang berani, siapa yang benar-benar merasa komit bahwa ini suatu hal yang baik dan mau memperjuangkan itu, dan secara konsisten tentu. Kalau menurut saya perlu dilakukan. Ini bukan eranya lagi untuk kita merasa ketakutan. Nah, itu dia. Ya kan? Apalagi peluangnya luar biasa. Iya. Nah, kita ngomong soal itu, Pak Dino. Coba jelaskan ke kami, ke penonton saya. Sebenarnya potensi tentang itu seberapa besar sih, Pak Dino? Tadi kan Anda sudah menyebutkan satu nama, Pak Sehat Sutarjaya, dan beberapa nama lagi yang lain. Tapi secara gambarannya itu seberapa hebat sih kita itu Indonesia, orang Indonesia, darahnya Indonesia di luar negeri untuk kemudian kita bisa memanfaatkan untuk itu, Pak Dino? Pertama gini, kalau dari segi demografis dari segi pekerjaan ekonomi, kategori ekonomi, PMI itu sepertiga dari diaspora yang WNI ya. Okay. Nah, sumbangan yang mereka berikan kepada saudara-saudaranya di kampung itu hampir sama dengan revenue yang kita dapat, uang masuk yang kita dapat dari seluruh industri pariwisata kita. Oh ya? Ya kan, kalau dihitung ya, maksudnya nggak persis sama, tapi ya mirip, hampir sana. Jadi kalau dalam angka kira-kira berapa? Aduh, saya lupa. Ini bisa dicek ya, nanti bisa ditampilkan ya. Tapi dulu ini waktu kita mengundang Obama ya tahun 2017, nah itu angka yang kita dapatkan itu loh. Jadi luar biasa. Ini hanya sepertiga dari WNI ya, yang pendapatannya aja luar biasa. Jadi saya punya dulu pembantu punya anak yang kerjanya di Korea, ya kan, semi skill lah, dia bisa ngelas gitu ya. Itu aja gajinya sebulan itu $4.000. Wow, 60 juta. Jadi hampir sama dengan gaji menteri, ya kan. Dia hanya tukang las, right? Apalagi kalau dia lembur. Anak ini suka lembur, bisa hampir 2 kali lipat karena uang lembur kan lebih tinggi. Right? Nah, ini hanya tukang las di Korea diaspora. Nah, kalau kita ke tempat kampung-kampung yang banyak ngirim diaspora keluar, kita bisa tahu tuh rumah yang bagus, ya, yang itu pasti ada keluarganya di luar negeri, ya, begitu, ya kan. Nah, itu jadi dari segi kontribusi luar biasa, real sekali. Nah, di luar itu adalah, nah ini ciri-ciri diaspora Indonesia apa? Middle class.
Middle class. Middle class. Jadi mereka, kalau India kan banyak bilionernya ya, yang elitnya, yang kemarin kawin atau segala macam, yang undang seluruh dunia itu. Nah, kita lebih middle class yang punya skill, punya perusahaan, punya knowledge, punya ilmu, punya network. Nah, ini mayoritas diaspora yang non PM itu seperti itu. Nah, jadi ini yang menurut saya jadi aset yang luar biasa. Bisa dibayangkan kalau kota Jakarta yang 6 juta, kota kedua terbesar setelah Jakarta, ya, diaspora yang 6-8 juta orang ini, dan isinya semua nggak ada yang miskin, dan semuanya punya penghasilan, punya rekening, dan bisa menjadi hub ya, penghubung bagi potensi-potensi yang ada di tanah air. Ini satu orang diaspora di Los Angeles atau di Sydney ya, yang saya ketemu, dia buka gudang. Right, dia buka gudang logistik, ngimpor ngimpor sambal dari Indonesia, mie, kerupuk segala macam, dan gudang ini menjadi sumber pasokan untuk restoran-restoran Asia di LA maupun di Sydney, right? Nah, ini satu orang aja, dia menjadi hub bagi ekspor kita. Right. Jadi imagine kalau ini benar-benar dimanfaatkan dan dikembangkan secara sistematis, tapi sayangnya tadi nggak ada lembaganya, nggak ada wadahnya. Yang diurus hanya yang PMI. Alhamdulillah bagus sekali ya. Tapi yang non PMI-nya yang non pekerja migran maksudnya? Iya, pekerja migran ya. Yang non pekerja migran itu belum ada yang ngurusin. Nggak ada. Jadi coba lihat, yang ngurusin hanya satu. Di mana? Di Kemlu, Kementerian Luar Negeri, ada satu staf khusus yang antara lain menangani diaspora. Antara lain. Nah, Bang, bisa nggak satu orang nangani 6 juta orang? Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya memang concern pemerintah kita belum mengarah ke sana. Untuk saya gunakan kalimat yang agak progresif, mengkonsolidasikan kekuatan diaspora non PMI tadi, pekerja migran tadi itu. Belum. Dan mohon maaf, setiap tahun kita usulkan. Setiap tahun kita usulkan, saya juga dalam pidato-pidato di Kongres Diaspora selalu bilang, please bentuk badan atau apapun namanya yang menangani diaspora secara keseluruhan, bukan hanya pekerja migran aja. Dan ini untuk kepentingan kita sendiri, ya kan? Dan diasporanya juga menunggu hal ini. Mereka menunggu ya? Mereka menunggu sekali ya. Karena paling nggak, coba bisa nggak satu orang tadi yang menyambi masalah diaspora, jadi bukan dia yang satu-satunya, tapi dia sambil dengan isu-isu lain menangani 6 juta orang, bisa nggak tuh? 1.000 orang aja susah. Oh iya. Ya kan? So jadi itu perlu kantor yang jelas, perlu program yang jelas, perlu anggaran yang jelas, ya kan? Perlu proses outreach yang baik, right? Dan ada kebijakan yang sistemik. Saya ingin mengulik lebih spesifik, Pak Rido, khususnya menyangkut dengan sebuah kelompok yang menurut saya mau tidak mau harus kita mulai deketin, yakinkan, galang, agar kemudian cita-cita kita menjadi sebuah bangsa bermartabat dengan pemahaman dan masuk dalam pergaulan internasional bernama teknologi itu bisa kita lakukan. Pada kelompok masyarakat diaspora seperti ini, kita mampu, sudah ada datanya nggak? Kita bisa deteksi nggak? Agar kemudian kita bisa langsung lakukan penggalangan. Data yang komprehensif belum ada. Dulu Istana pernah ada upaya tuh untuk mengumpulkan data-data dari diaspora yang berprestasi, right? Nah, saya nggak tahu apa kelanjutannya, tapi yang jelas data yang dikumpulkan itu bukan data yang optimal gitu ya. Dan saya nggak tahu setelah itu diapakan data itu, ya kan? Tapi jelas kalau data secara komprehensif nggak ada, right? Dan memang suatu hal yang perlu dilakukan. Mungkin ini perlu dilakukan oleh KBRI dan KJRI kita di luar negeri, tapi perlu tentu ada suatu paket desain yang khusus ya untuk mereka mengumpulkan data mengenai diaspora yang punya berbagai sumber dan potensi itu. Iya, itu yang saya maksud, Pak. Jadi mungkin karena saya terpesona dengan bagaimana misalnya Elon Musk menciptakan sekarang kita lagi ribut soal Starlink di sini, gitu ya.
Saya membayangkan ada orang Indonesia menjadi bagian dari produksi hebat bernama SpaceX ya, punya Elon itu. Mobil listrik, kita mendengarkan ada seorang anak perempuan dari Surabaya kalau saya nggak salah, menjadi bagian dari perancang teknologi mobil listrik itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kan sederhananya, katakanlah misalnya kalau saya sebagai menteri katakanlah menteri pendidikan nasional atau mungkin bahkan menteri luar negeri, tak kumpulin saja 100-200 orang, kami mau seperti ini, negaramu bernama Indonesia ingin seperti ini, tahap pertama sampai sini, tahap kedua seperti ini, bisa nggak membantu kami? Aku yakin tidak ada yang menolak tuh. Setuju. Yang penting sebetulnya gini juga, Bang Akbar, kalau kita menarik mereka gitu ya, kita ada suatu proses mungkin istilahnya agak salah, proses insentif atau pemanjaan. Itu bagian dari itu. Kan nggak bisa juga dong, misalnya saya Profesor, alumni dari Harvard atau Oxford, bekerja di perusahaan dunia dengan gaji katakanlah misalnya $40,000 setiap bulan, tiba-tiba datang ke sini digaji 3 juta kan? Itu juga nggak boleh juga. Itu yang saya maksud, Pak. Mungkin hal-hal seperti ini misalnya ya. India, dia diaspora banyak, ya kan? Dia belum mau kewarganegaraan, tapi dia mengeluarkan kebijakan yang sangat inovatif. Seperti apa? Semua orang India yang udah warga negara Inggris, Amerika, asal dia punya darah India, budaya India, dia bisa dapat Persons of Indian Origin namanya, kartu kayak KTP gitu. Dan dia kalau mau ke India nggak perlu visa. Right? Jadi dia bisa terbang apapun ke India seperti orang India, gitu. Dan bisa melakukan apapun. Meskipun dia adalah warga negara Amerika, misalnya gitu atau Inggris. Dan dia hanya tidak boleh satu hal, berpolitik. Ya kan? Di kita juga gitu aja. Kalau dia keluarga ganda, you nggak boleh berpolitik. Ya nggak boleh jadi anggota parlemen kecuali you melepaskan kewarganegaraan asing, gitu kan? Bisa kembali ke sini. Maksudnya jadi kita bisa menawarkan itu tuh untuk paket kita. Tapi intinya India bisa memberikan insentif itu. Di Malaysia, misalnya ini teknis ya, ada peraturan mereka menarik diaspora mereka dan mereka bilang, kalau datang kembali ke Malaysia, kamu bisa bawa mobil kamu pajak gratis. Sampai begitu ya? Ya, jadi sekarang kita mau nanya, apa insentif kita untuk menunjukkan, please, kami benar-benar ingin kamu, right? Sekarang kita nggak ada visa seumur hidup, dari dulu saya usulin tuh, ya kan? Tolong visa seumur hidup, kita ruginya apa sih? Bagi orang Indonesia yang berwarga negara luar? Yes. Visa seumur hidup? Visa seumur hidup. Oh, pernah diusulkan? Pernah diusulkan. Nggak dapet sampai sekarang, ya kan? Padahal kalau kita mau buat, nggak susah-susah amat. Saya bahkan tadi pagi itu membaca sebuah berita, Pak Dino. Ini saya nggak tahu ini harus sedih atau gembira ya. Jadi ternyata ada banyak orang Indonesia, warga negara Indonesia, akhirnya memilih pergi menjadi warga negara luar. Ke New Zealand, bahkan Singapura, ke Malaysia, Singapura gitu kan. Ya, kadang-kadang ada cercaan terhadap mereka atas nama nasionalisme. Tetapi mereka pindah itu atas berbagai alasan. Mungkin barangkali pekerjaan atau barangkali pengen hidup dengan gaya hidup yang lebih tanda petik itu lebih baik lah dibanding Jakarta misalnya. Udaranya jelek segala macam. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan warga negara di sana, mau kembali ke Indonesia, tentu saja sebagai turis, susahnya minta ampun mendapatkan visa dan segala macam. Saya jadi berpikir gini, kita memahami nggak sih bagaimana masa depan bergerak ya Pak Dino? Ya, benar. Ya. Masih dianggap sebagai pengkhianat misalnya, ya kan? Padahal seharusnya tidak perlu begitu, ya kan? Karena Bang Akbar, saya lihat orang Indonesia yang keluar negeri kemudian menjadi warga negara setempat, hak mereka. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya, asal mereka menjadi hub bagi orang di tanah air. Jadi satu contoh, dulu saya waktu duta besar diundang ke suatu perusahaan Indonesia yang startup di Columbus kalau nggak salah, di Missouri ya. Saya datang, dia dapat bantuan luar biasa, pendanaan dari pemerintah setempat untuk bikin startup.
waktu saya datang orang Indonesia semua nih, beberapa orang lah gitu ya, tapi pakai batik segala macam. Right? Terus saya bilang, kamu gimana? Kami sih udah jadi warga negara Amerika. Saya agak lemes juga sih, aduh gimana. Tapi akhirnya pas saya korek, saya jadi senang. Tahu nggak kenapa? Dia bilang, Pak Dino, kami jadi warga negara Amerika karena ya udah tuntutan pekerjaan udah seperti ini gitu. Kami dapat banyak kemudahan. Tapi pekerjaan kami, mereka di bidang IT, kami outsource ke Cirebon. Jadi untuk software design segala macam itu mereka outsource-nya ke suatu institusi atau kampus di Cirebon. Dan waktu itu saya, gimana kualitas? Oh, kualitas sama bagusnya dengan di sini. Cuma mereka jauh lebih murah. Tapi intinya apa? Asal diaspora, walaupun mereka udah ganti paspor, tapi tetap memberikan peluang pada tanah air dalam bentuk teknologi, pekerjaan, network, koneksi, modal, is fine bagi saya. Kita tetap untung gitu. Ya kan, biarkan sebanyak mungkin orang berkarya di luar. Alhamdulillah kalau mereka stay sebagai WNI, tapi kalaupun mereka menjadi WNA dan itu pilihan mereka, sepanjang mereka tetap berkarya untuk Indonesia ya dalam berbagai cara, bagi saya lepas dalam arti biarkan gitu ya, terima saja dan itu suatu hal yang baik. Pengalaman Anda sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, kan Pak Dino ini ya, saya itu agak sedikit mendeteksi ya, mengikuti perkembangan para diplomat kita. Pak Dino angkatan 12 ya? 13 ya? Ya. Kalau 12 Ibu Menteri sekarang? Ibu Retno ya, sama Marty juga. Sama Marty juga ya. Kadang-kadang juga perlu juga kita tahu ya gitu-gitu. Itu pernah juga dubes di Amerika gitu ya. Sebenarnya maka tibalah kita pada pertanyaan yang agak kritis. Negara itu sebenarnya mencoba mengambil kembali cinta dari orang-orang Indonesia yang ada hidup di sana dan memilih menjadi warga negara sana atas berbagai pertimbangan itu, apa saja yang sudah dilakukan? Kan ini kan harus didekati dengan hati, Pak. Ya, 2014 ketika Ibu Retno jadi menteri, saya membuat suatu paper usulan kebijakan. Dan salah satunya itu adalah bentuk kedirjanan diaspora. Kedirjenan diaspora. Ya, jadi kalau Badan Nasional Diaspora ide yang kemudian baru terpikir. Tapi pada waktu itu menjawab pertanyaan Bang Akbar ini harus ada dirjen yang mengurus. Jadi dirjen kan ada direkturnya gitu ya, yang khusus mengurus untuk diaspora dengan segala potensinya, budaya, teknologi, modal dan lain sebagainya. Tapi itu nggak pernah terjalin ya. Dan mungkin itu satu homework yang bisa dilakukan ya untuk pemerintah mendatang. Kalau tidak Badan Nasional Indonesia, paling nggak ada direktorat, paling rendah direktorat, tapi lebih baik lagi ada suatu kedirjanan yang mengurus berbagai potensi 6 juta diaspora Indonesia. Gitu. Itu yang saya maksud Pak Dino. Jadi jangan sampai hanya gara-gara urusan administratif negara kemudian tampak tidak berdaya untuk mengurusi hal seperti ini. Padahal itu kan bisa menjadi potensi bagi kita. Dalam bahasa sederhananya, apa sih sulitnya mengubah nomenklatur misalnya benar, ya. Menghadirkan sebuah kedirjenan. Atau barangkali lembaganya Beni ini, sahabat saya ini, Beni Ramdhani ini itu ditambah tadi yang Pak Dino katakan tadi kan gitu ya. Sepanjang ada political will kan, itu yang that's all. Kita sampai pada bagian-bagian akhir diskusi kita. Ini kan ada pemerintahan baru. Yang saya pahami meskipun mungkin saya bisa keliru, Pak Prabowo itu kan orang yang terbuka untuk terutama untuk kehidupan seperti ini. Ya kita mengikuti sejarahnya, beliau pernah terbuang ke Jordan gitu kan, dan betapa pahitnya itu. Saya yakin secara emosional mungkin bisa lebih memahami dan lebih bisa merasakan ini. Apakah Pak Dino tidak mencoba untuk memikirkan sesuatu agar kemudian ini menjadi sebuah usulan yang bisa dieksekusi oleh Pak Prabowo sebagai presiden baru? Pak Prabowo punya satu obsesi, apa itu 8% pertumbuhan ekonomi. Beliau kan udah sampaikan ya di beberapa forum, dan itu suatu hal yang tidak pernah dicapai oleh pemerintahan Jokowi atau pemerintahan SBY, apalagi pemerintahan Megawati atau Gus Dur ya, karena pertumbuhan ekonomi lebih rendah waktu itu. Untuk mencapai 8% akan sulit sekali. Kalaupun ada kans untuk mencapai itu,
the best way berdayakan diaspora. Itu intinya. Ya kan, berdayakan diaspora. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi itu kan didukung 3-4 hal, konsumsi, ya kan, kemudian ekspor, ya, investasi. Ya, kok satu lagi saya lupa ya. Tapi dari paling nggak 2 ini aja, ekspor dan investasi, peran diaspora luar biasa, ya kan. Nah, kemudian juga kalau misalnya strategi utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia. Ya kan nggak mungkin ekonomi tumbuh kalau manusianya tidak dinamis, middle class-nya nggak tumbuh. Diaspora di luar negeri kalau mereka terkoneksi dengan denyut nadi tanah air, waduh luar biasa ininya, luar biasa letupan yang akan dicapai. Dan itu bisa kita lakukan, Pak ya? Ya, bisa. Asal beliau memposisikan diri sebagai presidennya diaspora juga. Ya kan, dan diaspora apa, semangat ada, apa, potensi besar, perlu dicolek hatinya dan diberikan yang penting tadi kebijakan yang nyata, right? Jadi bukan hanya bilang ayo pulang kampung, right? Ya oke, that's the first move ya, tapi insentifnya apa? Insentif dari tadi ya saya bilang ya, visa seumur hidup lah, inilah dan itu. Bahkan barangkali juga sampai dalam hal ekonomi ya. Yes. Oke, misalnya ada pajak, keringanan pajak barangkali, seperti halnya investasi dari kekuatan ekonomi atas nama ekonomi itu sendiri, bukan atas nama diaspora itu tadi. Karena itu bisa kita lakukan, Pak. Dan ada badan yang ngurus. Jadi kalau ada orang yang punya modal, taruhlah Iwan Sunito ya di Australia, Raja Properti, dia mau nanam modal untuk properti di Indonesia. Badan ini juga bisa kami kenalkan dengan si ini, si A atau B, ada tanah di sini kalau mau. Jadi ada yang ngurus gitu. Bukan mereka datang atau bengong-bengong, ya udah nggak ada kerjaan, ya udah balik lagi aja saya gitu. Right? Jadi aspek lembaga ini menurut saya yang paling penting untuk ditangani. Ada hal yang saya pengen ketahui Pak Dino, supaya ini memang lebih spesifik. Wajar saja sih kalau misalnya sebuah pemerintahan itu cenderung berinvestasi dan atau bekerjasama secara ekonomi dengan beberapa negara tertentu. Katakanlah misalnya hari ini Pak Jokowi maksud saya itu tampak itu ramah kepada investasi China. Di bawah dalam konteks diaspora itu tadi pasti mau tidak mau juga mungkin akan ada perlakuan khusus pada diaspora China, Indonesia yang ada di China. Apakah seperti itu? Menurut saya semua diaspora harus diperlakukan khusus. Apakah di Jepang, apakah di China, apakah di US, ya, apa di Eropa, karena mereka punya ciri-ciri dan potensi yang unik masing-masing gitu, ya kan. Dan mereka juga bisa jadi penghubung untuk potensi yang ada di negara itu. Jadi sebagai contoh aja. Diaspora kita yang di Tiongkok ya kan banyak, dan sekolah di sana bisa bahasa Mandarin, Kantonis dan lain sebagainya. Tapi kita hanya punya perwakilan di Beijing, KBRI, di Shanghai ya kalau nggak salah, dan mungkin saya lupa ya di Shenzhen kalau nggak salah, atau Guangzhou Guangzhou, Shenzhen. Right. Itu kan hanya di 3 tempat. Cina berapa? 1,2 miliar orang, ya kan? Provinsinya ada berapa? Ya kan, yang bisa close the gap itu adalah diaspora, right? Karena kita formalitas keterwakilan kita kan terbatas. Visi saya seharusnya gini nih, visi saya itu adalah terbentuk suatu mekanisme di mana di setiap kota dimanapun, terlalu di Alaska, di Iceland, itu kota yang paling jauh. Asal ada diasporanya, dia menjadi titik dari gerakan diaspora Indonesia dan titik bagi pembangunan Indonesia. Contact point ya. Contact pointnya iya. Tapi kan harus ada formula Pak. Harus ya. Seperti apa itu? Apalagi kalau misalnya ternyata orang diaspora kita itu, katakanlah di sebuah kota kecil itu tidak cukup kuat secara ekonomi, dan mungkin juga tidak cukup kuat secara civil society di daerahnya itu. Itu formulanya seperti apa agar kemudian ini menjadi gerakan yang lebih masif gitu? Sebetulnya kalau kita mikir ya Bang, ini nggak lebih dari taruhlah 200 titik di seluruh dunia, ya kan? Taruhlah ya, nggak lebih ya. Taruhlah di Meksiko ada di Mexico City, kemudian di Brazil ada di Sao Paulo atau di mana.
Kalau pemerintah ada kemampuan untuk memberikan bantuan pendanaan misalnya bagi orang yang mau jadi kontak point atau titik diaspora, tapi titik penghubung ya, bukan dia hanya ngangkat telepon ya, dikenalin dengan ini segala macam, keuangan kita jelas ada, itu bukan suatu hal yang mahal. Dan ingat pemerintah Thailand kan memberikan insentif untuk orang yang buka restoran gitu ya. Ya kan, Thailand aja bisa hanya untuk restoran. Makanya sekarang kan kemana-mana, ke tempat yang paling jauh di Scotland, kemarin saya ke Scotland, McDonald nggak ada, yang ada restoran Thailand, gitu, ya kan? Atau barangkali Korea ya? Ya. Oke. Ya. Intinya sih gini, Bang, ada ini, ada ungkapan, ada rupa ada harga. Istri saya selalu ngomong itu loh, ada rupa ada harga. Kalau kita mau, Bang, kita harus keluar uang, kita harus keluar investasi, right? Karena kalau kita hitung-hitung, dampaknya akan jauh lebih bagus. Kalau tidak salah, terutama di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi itu, Kementerian Pariwisata itu punya program itu. Katanya akan memberikan bantuan permodalan untuk 100 restoran atau berapa gitu ya. Itu nggak jalan ya? Saya nggak tahu ininya, update-nya mengenai hal itu ya. Saya kira lumayan jalan ya. Ini kan ada program apa sih namanya, saya lupa tuh, Spice the World. Nah itu lumayan berjalan dengan baik tuh. Spice Indonesia, Spice the World, something like that gitu ya. Ada kelompok-kelompok restorator Indonesia yang melakukan itu. Tapi kok nggak terlalu muncul ya? Saya bisa mencatat misalnya di London karena sahabat saya ya, Ara itu bikin restoran Toba. Dalam waktu dekat akan buka lagi tuh di kawasan Mayfair dan di Kensington kalau saya nggak. Tapi London ya. Cuma di daerah lain itu agak sulit kita menemukan masakan Indonesia. Kita harus belajar dari Thailand. Saya nggak akan malu belajar dari Thailand. Kenapa, Bang? Karena makanan kita lebih enak dari makanan Singapura, Malaysia atau Thailand atau Vietnam. Mohon maaf ya, kepada teman-teman yang di sana. Kita makanannya jauh lebih enak. Cuma entrepreneurship kita di luar dan dukungan dari tanah air ya, dari pemerintah pusat mungkin yang perlu digalakkan itu ya. Kalau dari si potensi kuliner luar biasa kita. Itu dari makanan saja ya? Belum dari yang lain? Ya, belum dari yang lain. Ya. Pak Dino, terima kasih ya. Terima kasih. Kita sebenarnya harus membicarakan ini lebih detail, lebih sering ya. Agar kemudian ya mungkin saja sih para pengambil kebijakan itu bukan tidak mau sih sebenarnya. Mungkin hanya perlu dikilik-kilik lebih sering lah gitu ya. Gitu. Sebab menurut saya angka minimal 6 juta orang Indonesia di luar negeri sana, atau mungkin bahkan 8 juta, itu sebuah kekuatan besar banget. Luar biasa. Ya. Itu bukan main-main itu gitu. Singapura aja 4 juta. Ya kan? Iya 4 juta saja gitu kan. 2 kali Singapura lebih, 1,5 kali ya. Dan ya lagi-lagi karena memang kan harus ada orang yang menggerakkannya. Ya banyak orang yang berpikir bahwa Pak Dino bisa mulai lagi melakukannya. Saya akan terus perjuangkan diaspora. Dan saya harap tentu the next government ya, Pak Presiden Prabowo akan juga memperjuangkan. Tapi saya yakin kan beliau juga sering keluar negeri. Saya yakin kalau Pak Dino dan teman-teman yang menggerakkan diaspora ya selama ini ya, kan saya kenal ada beberapa orang yang dari di San Francisco juga yang konsen di situ ya, itu digerakkan lagi. Saya bahkan menyediakan forum saya, Pak Dino, monggo silakan. Baik, dan saya sampaikan kepada mereka. Iya, dan saya yakin Pak Prabowo itu, ya itu tadi yang saya katakan, beliau secara politik pernah terbuang tanda petik. Itu pasti merasakan betul kepedihan itu. Saya yakin di lubuk hatinya tidak ingin ada satu orang Indonesia itu terbuang, baik secara nyata maupun tidak nyata. Kan ada tadi itu. Yang tidak nyata itu adalah dia memang sudah lama misalnya kan, keturunannya, keturunan ketiga atau keempat barangkali seperti itu. Sekali lagi Pak Dino, makasih ya. Kehormatan besar bagi saya. Iya, salam untuk Mbak Rosa dan anak-anak. Pasti. Ini teman keluarga kami nih. Oh, by the way, beliau pernah nginep di Wisma Indonesia waktu saya dubes di Amerika dan diganggu oleh hantu di rumah itu. So mohon maaf. Itu di luar kewenangan Pak Dubes kalau itu kan. Jadi Wisma kita di Tilden itu di Amerika itu luar biasa sekali. Pemirsa, saya selalu ingin membicarakan soal ini. Tak usahlah tanda petik, mungkin agak ekstrim bahasanya. Tak usahlah terbuang di negara jauh di sana. Dari kampung saya di Makassar saja, terbuang di Jakarta itu perihnya minta ampun.
Sesimpel itu kok saya mencoba mendekatkan diri saya pada problem ini. Dan banyak juga, apalagi saya agak suka lah berjalan-jalan kalau lagi ada dana untuk itu bertemu dengan banyak dari mereka itu. Dan semuanya mengatakan, Pak Akbar tolong. Saya yakin juga banyak kok yang bisa memahami soal ini. Nah untuk itu kita berharap bahwa pemerintahan yang baru, ya apalagi sudah ada orangnya yang memang sudah memulainya. Sekali lagi saya katakan diaspora itu mengemuka ke publik karena perannya Pak Dino baik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri waktu itu dan Dubes di Amerika. Inilah percakapan kita kepada saudara-saudara kita di luar negeri sana, di luar sana, tetap menjaga cinta dan hubungan dengan Indonesia. Kami masih mencintai Anda. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.